Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Omi pada mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah. Hari ini Ibu Omi akan mengajak kalian belajar mengenai pencatatan transaksi ekuitas pemerintah. Tentu saja kalian sudah tidak asing lagi ya dengan istilah ekuitas. Nah, ekuitas pemerintah ini berbeda dengan ekuitas sektor komersil yang sudah kalian pelajari. Kalau ekuitas di sektor komersil di perusahaan, ekuitas itu mencerminkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, sedangkan ekuitas pemerintah itu merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban. Nah, jadi ekuitas di sektor komersil ini akan berbeda dengan ekuitas di sektor pemerintahan. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama kita akan membahas mengenai definisi ekuitas, kemudian pengelompokan ekuitas, di mana ekuitas ini terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Dan yang terakhir kita akan belajar membuat jurnal atau kita akan belajar mencatat ekuitas ini. Baiklah, kita akan mulai pelajaran hari ini dengan definisi ekuitas. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013, ekuitas didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Jadi kalau kita bikin persamaan akuntansinya, ekuitas itu sama dengan aset dikurangi kewajiban. Ekuitas ini disajikan dalam neraca. Jadi saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Nah, ini contoh laporan perubahan ekuitas. Jadi ini ada tabel ya, tabel laporan perubahan ekuitas. Kemudian dari tabel ini kita mengetahui bahwa laporan perubahan ekuitas itu akan membandingkan ya saldo ekuitas tahun berjalan atau periode berjalan. Kalau di sini contohnya periode 2018 dengan periode sebelumnya. Ya, di contoh ini 2017. Nah, saldo ekuitasnya atau ekuitas akhirnya ini nanti diperoleh dari penjumlahan ekuitas awal ya. Nanti dia akan ditambah surplus laporan operasional kalau surplus, sedangkan kalau kasusnya defisit nanti akan dikurangi laporan operasional. Kemudian juga akan ditambah dengan koreksi-koreksi kalau koreksi tersebut nanti akan menambah ekuitas, atau kalau koreksinya mengurangi ekuitas maka nanti akan dikurangi dengan koreksi-koreksi, maka akan diperolehlah ekuitas akhir. Nah, apa itu ekuitas awal? Ekuitas awal itu ekuitas yang berasal dari akhir tahun sebelumnya. Jadi diperoleh dari laporan perubahan ekuitas tahun sebelumnya. Jadi kalau dia tahun 2017, berarti ekuitas awalnya diperoleh dari laporan perubahan ekuitas tahun 2016 ya. Untuk yang tahun 2018, ekuitas awalnya diperoleh dari laporan perubahan ekuitas tahun 2017. Nah, kemudian surplus atau defisit LO ini diperoleh dari laporan operasional pada periode berjalan. Ya, jadi kalau 2017 surplus atau defisit LO-nya ini berasal dari laporan operasional tahun 2017. Kemudian yang tahun 2018 surplus atau defisit LO-nya berasal dari laporan operasional tahun 2018. Kemudian koreksi-koreksi kesalahan. Ya, jadi koreksi-koreksi kesalahan ini ada nanti yang akan langsung menambah ekuitas, ada juga yang akan langsung mengurangi ekuitas. Ini juga diperoleh dari periode yang bersangkutan. Jadi kalau 2018 nanti koreksi 2018, 2017 koreksi 2017. Nah, jadi nanti akan diperoleh hasil ekuitas akhirnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini contoh ekuitas dana yang terdapat dalam neraca. Jadi ini tabel sebagian neraca ya yang ada ekuitas dananya. Jadi di sini terlihat ekuitas dana
ada ekuitas dana lancar yang terdiri dari ekuitas sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa, pendapatan yang ditangguhkan, cadangan piutang, cadangan persediaan, dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Nah, kemudian nanti dijumlahkan komponen-komponen ini sehingga nanti menghasilkan ekuitas dana lancar. Kemudian untuk ekuitas dana investasinya, ini ada diinvestasikan dalam aset jangka panjang, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya, dan nanti akan dikurangi dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Nanti akan dihasilkan jumlah ekuitas dana investasi. Kemudian ini jumlah total ekuitas dana diperoleh dari jumlah ekuitas dana lancar ditambah dengan jumlah ekuitas dana investasi. Nah, ini contoh penerapannya dalam neraca. Contoh ekuitas dana di dalam neraca. Selanjutnya, kelompok-kelompok dalam ekuitas pemerintah. Di dalam neraca pemerintah, ekuitas dana ini terdiri dari 3 kelompok, yaitu ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Nah, pencatatan ekuitas ini dilaksanakan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah. Transaksi ekuitas terjadi bersamaan dengan transaksi belanja modal, pendapatan, pembiayaan, penyesuaian piutang, penyusutan, dan persediaan. Yang pertama kita akan membahas ekuitas dana lancar atau EDL. Ekuitas dana lancar ini adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Persamaannya EDL sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar ini terdiri dari yang pertama sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa, yang kedua pendapatan yang ditangguhkan, yang ketiga cadangan piutang, yang keempat cadangan persediaan, dan yang kelima dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran adalah akun lawan yang menampung kas, setara kas, serta investasi jangka pendek. Sedangkan pendapatan yang ditangguhkan akun lawan untuk menampung kas di bendahara penerimaan. Cadangan piutang adalah akun lawan yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar. Dan cadangan persediaan merupakan akun lawan dari persediaan. Kedua akun ini, cadangan persediaan dan persediaan ini harus disajikan dalam jumlah yang sama atau balance. Pencatatan untuk akun ekuitas dana lancar adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk akun silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran itu tidak dilakukan pencatatan. Adapun penjurnalan untuk akun-akun yang lain sebagai berikut. Yang pertama, penjurnalan untuk transaksi cadangan piutang. Nah, untuk cadangan piutang ini yang pertama ketika ada timbulnya pendapatan di akhir periode akuntansi, maka jurnalnya piutang bertambah di sebelah debit, kemudian ekuitas dana lancar berupa cadangan piutang pun bertambah di sebelah kredit. Ini jurnalnya. Kemudian ketika ada penerimaan kembali, pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah, jadi ketika piutang daerah diterima, maka jurnalnya menjadi ekuitas dana lancar, cadangan piutang di sisi debit berkurang, piutangnya pun berkurang di sisi kredit karena piutangnya sudah diterima oleh PPKD. Yang kedua, penjurnalan transaksi cadangan persediaan berupa penyesuaian atas inventarisasi fisik persediaan. Jurnalnya sebagai berikut: persediaan di sisi sebelah debit, kemudian ekuitas dana lancar berupa cadangan persediaan di sisi sebelah kredit. Yang kedua, ekuitas dana investasi (EDI). Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non-lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam kekayaan berjangka panjang. Persamaannya EDI sama dengan investasi jangka panjang ditambah aset tetap ditambah aset lainnya dikurangi kewajiban jangka panjang. Berikut ini adalah penjurnalan untuk mencatat ekuitas dana investasi atau EDI. Untuk investasi jangka panjang, dalam hal penjurnalan dari transaksi pengeluaran pembiayaan, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah, maka jurnalnya penyertaan modal pemerintah daerah di sebelah debit, pada EDI diinvestasikan dalam investasi jangka panjang di sebelah kredit. Kemudian penjurnalan dari transaksi penerimaan pembiayaan, yaitu hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Maka jurnalnya EDI diinvestasikan dalam investasi jangka panjang di sebelah debit, penyertaan modal pemerintah daerah di sebelah kredit. Selanjutnya untuk penjurnalan investasi aset tetap. Yang pertama, penjurnalan dari transaksi belanja modal di PPKD atau BUD. Jurnalnya aset tetap pada EDI diinvestasikan dalam aset tetap. Kemudian penjurnalan untuk transaksi penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Jurnalnya sebagai berikut. EDI diinvestasikan dalam aset tetap sebelah debit, aset tetapnya di sebelah kredit. Untuk penjurnalan penyesuaian aset tetap depresiasi, untuk depresiasinya sebagai berikut. EDI diinvestasikan dalam aset tetap di sebelah debit, akumulasi depresiasi di sebelah kredit. Yang ketiga, penjurnalan untuk investasi aset lainnya. Yang pertama, penjurnalan transaksi belanja modal, yaitu perolehan aset lainnya sebagai berikut. Jadi ketika ada belanja modal, maka jurnalnya aset lainnya di sisi debit pada EDI diinvestasikan dalam aset lainnya di sisi kredit. Kemudian untuk penjurnalan dari transaksi pendapatan, yaitu penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sebagai berikut. EDI diinvestasikan dalam aset lainnya di sebelah debit, kemudian pada sebelah kreditnya aset lainnya. Yang ketiga, ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, ekuitas dana cadangan ini mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam dana cadangan. Dengan demikian, jumlah yang disajikan di neraca adalah sebesar jumlah dana cadangan. Dana cadangan ini tersimpan di dalam rekening bank yang diatur dengan peraturan daerah. Adapun penjurnalannya sebagai berikut. Yang pertama, penjurnalan dari transaksi pengeluaran pembiayaan, yaitu pembentukan dana cadangan. Jadi ketika dana cadangan dibentuk, maka jurnalnya dana cadangan bertambah di sebelah debit, EDC diinvestasikan dalam dana cadangan di sebelah kredit. Kemudian penjurnalan dari transaksi penerimaan pembiayaan, yaitu pencairan dana cadangan. Jadi ketika dana cadangan dicairkan, maka jurnalnya EDC diinvestasikan dalam dana cadangan pada dana cadangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini akhir pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.